Baik, kita akan mengenal tentang aplikasi SPSS ya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 16. Jadi SPSS itu banyak versinya, tapi yang saya gunakan adalah versi 16. Cuman kalau untuk di laboratorium atau di ruang lab, kita bisa menggunakan aplikasi versi 22 atau 23. Oke, baik. Sekarang kita mencoba buka aplikasi SPSS ya. Saya menggunakan versi 16. Kita cari. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS, di mana di sini ada data view dan di sini ada variable view. Dengan berbagai menu, ada file, edit, view, data, transform, analysis, grabs, dan lain sebagainya. Di sini ya, kalau kita mau menghitung, kita membukanya analisis. Nanti kita belajar bagaimana cara mencari mean, median, modus, rank, standar deviasi, dan membuat diagram dengan menu analis. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat atau menggunakan atau mengoperasikan aplikasi SPSS atau program SPSS. Yang pertama, kita memiliki data terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data, sudah membuat data ya di Excel. Jadi kita membuat datanya di Excel dulu. Di sini saya memiliki data, nama, umur, Word, dan Excel. Sini sengaja saya membuat nama itu nama mahasiswa BD. Ya. Di sini saya punya data nama, umur, Word, dan Excel. Setelah kita memiliki data di Excel, kemudian data ini kita kopikan ke SPSS. Yang di-copy hanya dari sini sampai sini saja. Kita copy. Ya. Sekali lagi, kita copy. Ya. Kemudian kita membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita paste data tadi di sini. Klik kanan paste atau bisa kita menggunakan menu edit. Kemudian paste. Nah, ya. Di sini ada nama Andrian, Bagus, Camelia, Dianda, Esa, Fauzan, dan Galang. Di sini masih tertulis variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4. Kemudian kita ubah nama variabel ini dengan cara kita mengklik variabel view. Di sini masih variabel 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat lagi data view. Di variabel 1 adalah nama, variabel 2 adalah umur, variabel 3 adalah Word, dan variabel 4 adalah Excel. Maka di sini kita ubah nama, umur, Word, dan Excel. Di sini biar saja numerik, karena datanya memang berupa angka, dan di sini adalah biar saja string, karena datanya adalah data tidak berupa angka. Di sini 7888 desimal ya, karena bilangan desimal. Biar saja ini non ya, nominal ya. Dan ini skala. Biar saja kita mengikuti yang sudah ada. Ini bagaimana cara memasukkan. Nah, di sini sudah berubah nama, umur, Word, dan Excel.
Jadi sudah berubah ya. Jadi untuk memasukkan data, kita buat dulu di Excel, kemudian kita copy, lalu kita pastekan di SPSS. Kemudian kita ubah dengan menggunakan variabel view. Catatan, jika kita menggunakan variabel view atau mengedit nama daripada variabel view, itu pada pengeditan tidak boleh menggunakan spasi. Contoh, kita menggunakan dua kata ya. Kelas BD. Nah, kelas BD ini tidak boleh menggunakan spasi. Di sini keluar kelas BD. Bagaimana kalau menggunakan spasi? Kalau menggunakan spasi maka akan ditolak oleh sistem. Kelas spasi BD. Variable name contain illegal character. Jadi kalau kita memberikan nama pada variabel view itu tanpa menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi maka akan ada peringatan bahwa karakter tersebut adalah ilegal. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Oke, sampai situ saya harap sudah paham dan dapat dimengerti oleh saudara mahasiswa. Baik, sekarang kita mempraktekkan secara langsung bagaimana cara mencari ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran dengan program SPSS ya. Jadi kita sudah memasukkan data, di sini ada nama, umur, Word dan Excel di data view ya. Nah, untuk mencarinya, kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statistik. Kemudian kita mencari frekuensi. Kita pilih frekuensi. Kita klik. Di sini muncul ada nama, umur, Word, dan Excel. Kemudian kita pindahkan umur, Word, dan Excel ke dalam kolom variabel dengan memindahkan menggunakan tanda panah ini. Umur, Word, dan Excel sudah pindah ke kolom variabel. Kemudian kita atur dengan membuka statistik. Kita pilih menu yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari min, maka kita akan mencentang min, median, modus, sum, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, variance, dan rank. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita juga akan membuat grafik. Di sini kita membuat grafik. Maka kita ubah chartnya. Kita pilih mau menggunakan bar chart, pie chart, maupun histogram. Kita memilih histogram sebagai contoh. Kemudian kita klik continue. Setelah kita atur apa yang mau kita pilih atau apa yang mau kita cari, maka klik OK. Di sini akan muncul hasil dari proses penginputan data tadi. Ini sudah muncul ya. Diketahui atau hasilnya adalah di sini nilai min dari variabel umur sebesar 20,71, dari variabel Word sebesar 70, dan dari variabel Excel sebesar 71,43. Kemudian nilai median 20, 70, 70. Nilai modusnya 19, 50, dan 60. Standar deviasinya 2,75 ya. 15,2, 12,1. Nilai variansnya 7,5, 233. Kemudian dari variabel Excel 147. Nilai rank 8, 40, 30, minimum, maksimum, dan sum. Nilai sum ini bisa digunakan untuk mencari min.
Contoh di sini sum dari variabel umur berjumlah 145. Untuk mencari min, maka 145 dibagi 7. Maka minnya adalah 20,71. Kemudian untuk variabel word, sumnya adalah 490 dibagi 7, maka nilai minnya adalah 70, dan lain sebagainya. Kemudian, nilai minimum dan nilai maksimum digunakan untuk mencari rank. Kita ingat materi kemarin bahwa mencari rank adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sehingga pada variabel umur, nilai maksimum adalah 25 dikurangi nilai minimum 17, sehingga nilai ranknya adalah 8. Ya. Sehingga nilai ranknya adalah 8. Ini disebut output statistik. Ya. Ini disebut dengan output statistik. Dan ini disebut dengan output frekuensi. Dan ini adalah disebut dengan output grafik per masing-masing variabel. Ada variabel word, variabel umur, dan variabel Excel. Ini tabel frekuensi atau output frekuensi. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari mean, median, modus, rank, standar deviasi dengan menggunakan program SPSS. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan via WhatsApp. Untuk praktikum SPSS pada pertemuan ke-5 ini cukup sekian karena kita hanya belajar bagaimana cara mencari atau data dari ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran. Tugas saudara mahasiswa adalah ketentuan tugas pada pertemuan ke-5 untuk mahasiswa. Nah, soal pertemuan ke-5 itu menggunakan by system e-learning. Setelah melihat serta menyimak YouTube yang telah saya bagikan mengenai mencari data pemusatan dan penyebaran dengan aplikasi SPSS maupun program SPSS, diharapkan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jabarkan langkah-langkah dalam menganalisis atau menghitung data pada tabel dengan menggunakan aplikasi SPSS yang telah dijelaskan pada channel YouTube saya. Jadi setelah melihat YouTube saya, itu mahasiswa menjelaskan langkah-langkahnya dalam menghitung atau mencari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dengan menggunakan program SPSS. Mungkin tadi sudah saya jelaskan, langkah pertama adalah membuat data dulu di program Excel, kemudian dilanjutkan lagi langkah-langkah berikutnya. Kemudian yang kedua, interpretasikan atau memberikan kesimpulan. Output SPSS, yakni output tabel statistik, dan output pada bar graph pada masing-masing indikator. Ketentuannya adalah absensi mahasiswa berupa tugas yang dikumpulkan. Tugas dikumpulkan dengan menjawab pertanyaan tersebut pada sistem e-learning Universitas Amikom Purwokerto dengan mencantumkan nama dan NIM mahasiswa. Tugas dan absensi dikumpulkan paling lambat Kamis 9 April 2020 pukul 15.00. Jadi absensi mahasiswa untuk pertemuan ke-5 adalah berupa tugas yang dikumpulkan via e-learning Universitas Amikom Purwokerto. Dengan menuliskan dulu nama dan NIM mahasiswa, kemudian jawaban dari soal atau pertanyaan yang telah diberikan. Sekali lagi, tugas dikumpulkan pada hari Kamis 9 April 2020 pukul 15.00 atau pukul 3 sore.
Sekian dari saya, praktek di pertemuan kelima ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.